Jadi migrain itu adalah rasa sakit di kepala pada salah satu area bagian kepala. Keliengan ya, orang Jawa bilang keliengan. Jadi vertigo dengan migrain beda. Kalau migrain itu penyebabnya apa sih, Bu? Kira sebaiknya berapa kali dalam seminggu itu harus dilakukan? Iya. Bu, Ya. ini ada beberapa DM yang masuk nih ke Nita, ya kan. Ini ada yang DM lagi ke kita nih, Bu, ngirim pesan menanyakan tentang migrain. Nah, migrain ini bisa nggak sih, Bu, dibantu penyembuhannya untuk apa namanya melalui akupunktur gitu, Bu? Bisa. Migrain ini, akupunktur ini banyak dapat membantu untuk masalah migrain ya. Tapi sebelum kita bahas, kita ngobrol-ngobrol, kita kenali dulu nih, sebetulnya migrain itu apa sih gitu. Iya, Jadi bener ya. Jadi migrain itu adalah rasa sakit di kepala pada salah satu area bagian kepala. Dan bisa dikatakan migrain ketika seseorang mengalami rasa nyeri di area kepala itu, di salah satu bagian area kepala itu dalam waktu 4 sampai dengan 72 jam. Gitu, Nita. Oh, jadi migrain sama vertigo itu sama nggak, Bu? Beda. Oh, beda ya, Bu? Beda. Jadi kalau migrain itu adalah sakit kepala pada area kepala tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kepala kita ini misalnya bisa di area depan, bisa di area samping, tapi hanya salah satu bagian saja. Oh, jadi tidak menyeluruh ya, Bu, menyeluruh, ya? betul. Sementara kalau vertigo itu adalah pada saat bukannya nyeri dari salah satu bagian kepala, tetapi adalah pada saat kita membuka mata itu rasanya seperti terputar. Oh, Jadi terputar keliengan gitu, Bu? Iya, kalau kita bilang keliengan ya, orang Jawa bilang keliengan. Nah, jadi memang terputar gitu loh, terputar-putar. Nah, itu namanya vertigo. Jadi vertigo dengan migrain beda. Oh, gitu. terus, Bu, kalau migrain itu penyebabnya apa sih, Bu? Oke. Jadi migrain ini memang penyebabnya itu memang kompleks ya, Nit. Jadi berbagai macam gitu loh. Bisa karena seseorang itu mengalami stres, bisa karena seseorang itu kelelahan, atau mungkin ketika seseorang itu mempunyai postur tubuh yang kurang baik. Bisa juga karena diet yang kurang tepat, diet yang salah gitu ya. Atau ketika seorang anak itu memasuki usia pubertas. Oh, tapi berarti memang ya, Bu, migrain itu pencetus utamanya adalah stres. Bisa. Nah, terus, Bu, Jadi tegang gitu loh nih. Iya, jadi mungkin si otaknya di dalam pada tegang gitu. Jadi tegang lah ya. Jadi ketika seorang mengalami dia stres, lalu dia tegang gitu ya. Nah, itu biasanya terjadilah migrain itu tadi. Gitu. Terus, Bu, postur tubuh yang buruk, seperti diet yang salah, olahraga yang kurang tepat, itu tuh seperti apa postur tubuh yang buruk, Bu? Memang kelihatannya bingung ya, kok postur tubuh apa hubungannya sama migrain gitu ya? Iya. Terus olahraga itu kan seharusnya malah baik gitu ya, kok Iya. malah akhirnya menimbulkan migrain gitu? Atau misalnya ketika seseorang diet itu kan baik, kok malah jadi akhirnya migrain gitu ya? Jadi gini nih, jadi postur tubuh yang kurang baik tuh maksudnya gini, kita lihat dulu ya, tubuh kita ini kan berasal dari kerangka tubuh di mana tumpukan susunan tulang gitu ya, di mana susunan tulang tubuh kita itu adalah dibungkus dengan otot dan saraf, singkatnya seperti itu. Nah, ketika tubuh kita ini postur tubuhnya itu mengalami gangguan, bisa karena cedera atau karena memang dia terjadi gangguan sehingga bentuk tubuhnya nggak betul, itu mengakibatkan suplai oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu tidak tersirkulasi ke dalam kepala kita, ke otak, sehingga akhirnya terjadilah migrain itu. Nah, kalau misalnya diet yang salah, seperti kita ketahui bahwa kan gini, seseorang mengalami obesitas, kita udah pernah bahas ya nih Iya, waktu itu yang soal obesitas ya. Jadi
obesitas itu kan terjadi kan nggak instan gitu ya. Jadi berangsur-angsur karena kebiasaan yang buruk, akhirnya terjadilah obesitas. Nah, pada saat obesitas itu orang terkadang nggak sabar kan. Oh, pengen cepet kurus, oh pengen cepet dalam 1 minggu ditargetkan sekian kilo misalnya. Padahal sebetulnya itu kan nggak baik kayak gitu. Itu akan merusak tubuh kita kan. Nah, jadi pada saat itu seharusnya kita mendapatkan asupan gizi yang baik, akhirnya menjadi tidak baik gitu loh. Nah, itu terjadilah, atau mungkin misalnya gini, mau kurus cepet, dia kan harus tetap makan, hanya kan porsi kemudian jenis makanannya yang harus kita perhatikan kan. Ini nggak makan Ini nggak makan sama sekali, betul. Iya. Sehingga kan tubuh kita itu tidak bisa mensupport kegiatan kita, terjadilah migrain. Nah, kemudian olahraga. Nah, jadi olahraga ini biasanya dihubungkan dengan cedera nih. Sebenarnya ada hubungan dengan kelelahan. Jadi terkadang ketika kita melakukan olahraga yang tidak sesuai dengan porsi kita, bisa mengakibatkan migrain juga. Oh, jadi memang pencetusnya itu banyak sekali ya, Bu. Iya, betul banget nih. Terus Bu, migrain itu kalau dari sisi akupunktur bagaimana, Bu? Kita selalu seru ya, kita bahas akupuntur tuh bagaimana sih melihat sisi pandangnya untuk case migrain ya. Benar, iya. Jadi gini, akupuntur itu kalau melihat kasus migrain itu selalu berkaitan dengan yang namanya stagnasi. Apa tuh Bu stagnasi? Nah, stagnasi ini adalah stagnan, sesuatu yang stagnan, sesuatu yang stuck, sesuatu yang stuck, macet, Tidak bisa bergerak gitu ya, Bu ya? Macet gitu. Jadi memang akupuntur ketika bicara mengenai migrain ini akan disimpulkan bahwa terjadi stagnasi. Nah, stagnasinya tinggal kita melihat stagnasinya ini penyebabnya apa. Terus kok bisa terjadi stagnasi? Nah, ini yang kita harus perhatikan ketika misalnya seorang pasien datang nih mengeluh karena migrain misalnya. Nah, disitulah kita lihat migrainnya sudah berapa lama, kemudian biasanya terjadi migrain itu dalam 1 minggu berapa kali. Kemudian ketika migrain itu datang, apa yang dilakukan? Apakah minum sesuatu atau apa begitu ya? Apa yang dikerjakan begitu. Nah, lalu biasanya akupuntur itu juga akan melihat lagi. Jadi serunya gini nih, di akupuntur itu ketika terjadi nyeri, dalam hal ini kita bicarakan migrain gitu ya. Nah, dari kepala kita ini yang terjadi migrain ini, kan tadi di awal saya bilang migrain itu adalah sakit kepala di area kepala tertentu, bagian kepala tertentu, ya, Bu, betul, ya? perbagian. Jadi ketika seorang pasien mengeluh dia migrain gitu ya, lalu kan saya bertanya, migrainnya itu di area mana, Ibu gitu ya? Oh, misalnya area depan gitu ya, atau misalnya di area samping, misalnya gitu, area depan, area samping gitu, atau mungkin bagian tengah gitu ya. Lalu misalnya dari area bagian samping sampai ke area mata misalnya gitu. Nah, itu di akupunktur itu ada sedikit lah clue-nya. Nah, clue-nya itu adalah misalnya gini, oh sakit kepalanya itu areanya misalnya area samping. Berarti kita melihat lebih detail, oh apakah ini area gallbladder gitu, karena di akupuntur itu tadi ada clue-cluenya. Misalnya kalau bagian samping kita harus melihat gallbladder-nya seperti apa, dimana gallbladder ini kan selalu berhubungan dengan liver kalau di akupuntur, jadi dia berdekatan gitu. Lalu kita gali lagi, oh berarti Ibu dalam 1 hari, dalam 1 minggu misalnya, itu misalnya Ibu berapa kali misalnya, oh sekian kali, 2-3 kali misalnya gitu. Oh, lalu kita lihat, Ibu biasanya kalau seandainya setelah merasakan migrain itu, Ibu Ibu habis melakukan kegiatan apa misalnya gitu. Karena kan seringkali itu terjadi migrain karena apa misalnya? Karena stres tadi, karena tegang tadi, lalu mulai muncul lagi gejala migrain, muncullah terasa sensasi nyeri tadi gitu. Oh, apa waktu itu kan pernah Ibu kasih tahu ke Nita ya kan, kita sharing bahwa di lidah itu kan ada petanya. Apa mungkin di kepala kita juga kayak gitu, Bu? Makanya dari sisi akupuntur ngeliat di samping ini bagian apa nih harus kita periksa gitu, sebelah kanan itu bagian apa yang kita periksa gitu. Iya, semacam seperti itu nih, semacam seperti itu. Jadi memang katakanlah misalnya bagian depan atau bagian tengah misalnya, ini apakah karena dari livernya atau karena dari lambung, nanti kita lihat gitu Nita. Tapi tetap kan Bu, pemeriksaan itu yang dilakukan seperti cek nadi, ya kan, terus cek lidah gitu ya Bu ya. Wah, Nita nih udah
ngerti banget ya bahwa akupuntur itu harus ada periksa nadi, harus ada betul. periksa lidah gitu Karena ya. sudah terbiasa melihat. Betul. betul. Di samping itu juga kita harus melakukan observasi dulu di depan gitu. Kita melihat apakah pasien ini datang benar-benar dalam keadaan yang lagi sakit-sakitnya gitu kan. Lalu selain daripada itu kita juga bisa mewawancara gitu kan. Kenapa, penyebabnya seperti yang tadi saya bilang gitu nih. Oh, berarti memang migrain itu dilihat dari sisi akupunktur dari pemeriksaan dulu gitu ya, Bu, Iya, ya? betul. Lalu Bu, penanganan akupuntur untuk migrain itu seperti apa? Penanganannya adalah setelah tadi kita wawancara, lalu kita melihat keluhan pasien itu area manakah yang dia rasa migrain itu, rasa sakit nyeri itu, sehingga kita sampai ke kesimpulan bahwa oh ini adalah kita mencurigai, dalam tanda kutip ya, kita mencurigai organ inilah yang sedang tidak balance gitu. Organ inilah yang kita harus perhatikan sehingga kita tahu penyebabnya tuh dari mana gitu ya. Nah, kita melakukan penusukan akupunktur pada area kepala tentu saja. Nah, ini biasanya kita lakukan selain pada titik-titik yang memang sudah banyak sekali penelitiannya gitu ya untuk mengatasi migrain. Kita juga bisa melakukan penusukan pada titik lokal. Nah, di akupuntur tuh Nit, ada istilahnya yang namanya ASE point. Oh. Nah, jadi ASE point itu adalah titik di mana oh ini gejalanya misalnya di area samping misalnya tadi ya. Iya. Area samping, oke, areanya sebelah mana yang sakit? Misalnya di dekat sini misalnya. Oh ya udah berarti itu kita gunakan ASE point itu atau titik lokal itu untuk merangsang supaya sakitnya lebih mereda. Oh. Begitu. Jadi setelah itu baru kita lakukan penusukan misalnya pada area tangan misalnya. Nah, di mana titik akupuntur itu misalnya di area tangan ini ya, di area jari-jari ini misalnya ada titik yang bisa merefleks untuk ke area kepala. Yang mana kenapa bisa terjadi begitu? Karena adanya meridian yang berjalan dari ini sebenarnya titik usus besar lah misalnya ya, titik usus besar yang bisa menjalar untuk merefleks ke mengatasi kepala. nyeri bagian kepala, betul. Jadi memang penanganannya seperti itu nih, gitu. Selain juga ada juga titik-titik yang di perut, kemudian ada di kaki seperti biasa, gitu. Jadi memang ada berkesinambungan lah ya Bu Iya, ya untuk iya. mengatasi nyeri itu ya Iya, Bu ya, betul, membantu betul. meredakannya. Betul. Terus Betul, nih Bu, kira-kira sebaiknya berapa kali dalam seminggu itu harus dilakukan? Iya. Biasanya seperti biasa kita melihat berapa lama sih seseorang itu mengalami migrain ini, dan kemudian apakah sudah setahun, kadang udah sampai yang 2 tahun gitu ya. Yang mana ketika seseorang mengalami migrain ini kalau sudah lama, otomatis dia harus lebih intens gitu loh. Ada prosesnya lagi ya, biar berproses ya, karena betul. tidak akupuntur itu kan bukan pengobatan instan. Bener banget. Jadi memang harus lebih intens. Jadi katakanlah 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu secara rutin gitu loh. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang tadinya dalam seminggu misalnya bisa hampir setiap hari misalnya. Kita lihat lama-lama dia berkurang. Yang tadinya seminggu berapa kali, lalu berkurang frekuensinya menjadi sekian kali. Lalu treatment lagi, nah akhirnya sampai bener-bener hilang. Tapi tetap ya Bu, kalau udah hilang nggak boleh lepas dari akupuntur. Betul. Seenggaknya harus di-maintain terus Iya. kesehatannya. Ingat nih, akupuntur itu kan untuk mensupport gitu. Iya. Ya. Terima kasih loh Bu, Sama-sama. udah menjelaskan, Ya. sudah sharing ke kita. Sama-sama, Nita. Bagaimana migrain. Betul. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ladies-ladies di sana mungkin penasaran gitu. Ya. Oke. Nah, jadi gitu ladies, penjelasan tentang migrain. Semoga kami bisa menjawab DM, pesan yang ataupun komen yang ditanyakan kepada kami. Apabila ada pertanyaan yang lain yang mungkin ladies ingin tanyakan, bisa DM kami melalui Instagram, WhatsApp, ataupun komen di bawah ini ya. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan terus bincang-bincang kita yang pastinya lebih seru, masih di seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Salam sehat dan bahagia. Dah.